Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotir. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ritual Tarik Janin. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu pun keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Ibu yang mendekati bapak penasaran dengan benda yang dia pegang. Seketika, dia mengangkat tangannya dan terlihat ingin memegang benda tersebut. Meskipun, secara tiba-tiba bapak langsung memukul tangannya dengan sangat keras. Wajahnya tiba-tiba berubah, matanya melotot dengan tajam. Bahkan hal itu membuat kedua kakakku ketakutan dibuatnya. Aku dan semua anak-anak ibu tahu bagaimana wajah bapak kalau sudah marah seperti itu. Lebih baik kita semua mundur dan tidak bertanya lebih banyak apabila tidak ingin dimarahi olehnya. Bodoh, siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Kata bapak sambil meremas pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu yang masih belum mengerti kenapa bapak marah, langsung bertanya secara perlahan. Dia mencoba membuat bapak tenang kembali sambil mencari tahu kenapa dirinya marah pada saat itu. Emang itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat. Bapak yang sudah emosi tidak menjawab apa yang ibu tanyakan. Dia langsung berdiri di sana dan berjalan ke arah rumah Bu Sri yang masih tertutup pada siang itu. Kedua kakakku serta ibu yang bersama kakakku yang ketiga hanya bisa melihat bapak dari rumah tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Bapak benar-benar marah kali ini. Sambil meremas-remas pocong kecil itu dengan keras, dia langsung menuju rumah Bu Sri dan mengetuk pintunya dengan sangat keras. Darman, keluar kamu. Bapak mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Sri sambil berteriak memanggil Mang Darman. Tak lama, Mang Darman pun muncul di depan pintu rumahnya dengan kondisi yang lemas. Bapaknya menggelengkan kepalanya ketika dia kini melihat kondisi Mang Darman yang sangat pucat. Apalagi, dia begitu shock setelah melihat Bu Sri yang terlihat sangat lemas dan hanya bisa terduduk di ruangan tengah rumahnya dengan kondisi yang memprihatinkan pada saat itu. Brak! Bapak langsung emosi. Pintu yang terbuka dia pukul sekencang-kencangnya. Sambil mengangkat pocong kecil itu, dia langsung meluapkan emosinya. Apalagi ketika ibu berkata bahwa beberapa kali dia ditolak untuk dimintai tolong ketika ibu menyarankan sesuatu kepada mereka berdua beberapa waktu yang lalu. Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk minta tolong untuk bantumu. Bapak memperlihatkan pocong kecil itu kepada Bu Sri dan Mang Darman yang ada di sana. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika bapak marah di depan rumah mereka. Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur, tapi ada yang mengincar bayimu. Bapak yang mungkin tahu akan hal tersebut langsung membanting pocong itu ke tanah. Terlihat dengan jelas olehnya tepat ketika pocong itu dilemparkan. Bu Sri tiba-tiba merasa mengerit kesakitan dari dalam perutnya. Sehingga apa yang bapak pikirkan sepertinya benar. Sehingga dia langsung mengangkat salah satu kakinya dan tak lama kemudian kakinya dihentakkan langsung ke arah pocong tersebut dengan sangat kuat. Bu Sri tiba-tiba kesakitan. Seperti ada sesuatu yang meremas perutnya dengan sangat keras. Tubuhnya sampai hambur ke tanah karena rasa sakit yang dia terima. Mang Darman yang kebingungan langsung berdiri. Dia tidak mau istrinya kesakitan seperti ini tepat ketika bapak menginjak pocong kecil itu. Pak, apa yang sudah bapak lakukan terhadap istriku? Kata Mang Darman yang berdiri dan mendekat ke arah bapak. Namun, duduk kamu.
dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Bapak mengangkat tangannya dan menyuruh Mang Darman untuk diam. Setelah melihat kejadian ini, wajahnya benar-benar marah. Mang Darman pun ketakutan sehingga dia mundur kembali ke arah Bu Sri yang pada saat itu masih kesakitan. Bapak benar-benar emosi. Bahkan dia mengangkat kakinya lagi secara perlahan dan menginjakkan kakinya kembali ke arah pocong kecil itu. Seketika, terdengar suara jeritan dari arah Bu Sri tepat ketika pocong kecil itu diinjak. Perutnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena saking tidak kuatnya atas rasa sakit yang dia rasakan dari dalam perutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu, tepat di depan kedua mata Mang Darman dan Bu Sri pada saat itu. Mang Darman berusaha untuk menghentikan Bapak, namun itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Bu Sri sampai menangis atas apa yang sedang dilakukan oleh Bapak pada saat itu. Sebuah tangisan dan jeritan yang benar-benar memilukan bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungnya. Seperti banyak sekali jarum-jarum kecil yang ditusuk ke arah perutnya. Secara bersamaan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu dan ketiga kakakku pun mendengar suara jeritan tersebut. Bahkan kakakku yang ketiga langsung menutup telinganya dan berlari ke dalam rumah sambil menangis karena tidak kuat mendengar apa yang sedang dia dengar pada saat itu. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu. Bahkan semakin lama dia menggerutu seperti mengeluarkan amarahnya yang muncak. Bahkan dia tak peduli dengan kondisi Bu Sri pada saat itu. "Pak, sudah Pak." Mang Darman kini terlihat sedih ketika melihat kondisi istrinya. Bagaimana tidak? Di depan matanya sendiri dia melihat istrinya yang sedang kesakitan hingga menangis. Dan dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan hal tersebut. Dia benar-benar takut dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Apalagi setelah istrinya berguling-guling seperti itu untuk menahan rasa sakit atas apa yang sedang Bapak lakukan di sana. Namun, Bapak seperti tidak peduli akan hal tersebut. Dia terus-terusan menginjak pocong kecil itu. Hingga tepat ketika Bapak menginjaknya dengan kuat untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba, kaca rumah Bu Sri tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Hal itu tentu saja tidak diprediksi oleh Bapak dan orang-orang yang ada di sana. Seketika, Mang Darman langsung memeluk Bu Sri untuk menahan pecahan kaca yang berembus ke arahnya. Sedangkan Bapak, dia langsung mengangkat tangannya dan menahan wajahnya. Tepat ketika kaca rumah itu pecah disertai dengan hembusan angin besar yang masuk ke dalam rumah. Bapak masih terlihat marah. Bahkan emosinya benar-benar memuncak kali ini. Tanpa melihat kondisi Mang Darman dan Bu Sri yang kini hanya bisa terbaring di lantai atas rasa sakit yang dia rasakan, Bapak langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah. Salah satu tangannya terangkat seperti sedang menunjuk ke arah kedua kakakku pada saat itu. "Panggil Pak Raji. Ada yang harus diselamatkan di sini." Sambil sedikit berteriak, dia menyuruh kedua kakakku untuk keluar kampung dan memanggil Pak Roji, dukun bayi hari ini juga. Karena dia tahu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh dia seorang. 3 jam berlalu. Pak Raji yang dipanggil oleh kedua kakakku akhirnya datang. Dia datang dengan memakai kebaya berwarna hijau cerah dengan corak kuning di ujungnya. Dia berjalan seperti biasanya. Namun pandangannya terlepas dari rumah Bu Sri yang kini kondisinya berantakan dengan kaca rumahnya yang pecah pada saat itu. "Bu," kata Pak Raji yang datang ke rumah terlebih dahulu untuk bertegur sapa dengan saudara jauhnya, yaitu ibu yang kini menunggunya di depan rumah. Setiap kali ibu berbicara, mata Pak Raji tak henti-hentinya menatap ke arah rumah Bu Sri, sehingga ibu pun bertanya atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bu Sri pada saat itu. "Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu?" kata Pak Raji. Ibu hanya menjawab sambil melihat ke arah rumah Bu Sri. "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?"
Ibu yang mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini akhirnya menceritakan semuanya. Tentang orang yang muncul dan mengetuk-ketuk tembok rumah. Suara gaduh dari atap rumah seperti berusaha untuk masuk ke dalam. Juga kejadian-kejadian yang terjadi terhadap Bu Sri setelah hal itu terjadi. Rupanya hal itu semuanya berkaitan. Namun Pak Raji terlihat masih ragu karena dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bu Sri pada saat itu. Hingga bapak yang menunggu di dalam rumah pun akhirnya muncul ketika Pak Raji datang. Dia menceritakan semuanya termasuk benda yang kakakku temukan pada saat itu. Jujur, wajah Pak Raji saat itu tiba-tiba syok. Seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh bapak. Bahkan dia langsung mengajak bapak untuk mengecek keadaan Bu Sri pada saat itu dengan segera. Ini mah ada yang sudah mengincar Bu Sri. Ibu sedikit kaget. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa dia diincar? Apakah itu ada hubungannya dengan suara-suara dan orang yang mengetuk tembok rumah pada saat itu? Pak Raji hanya mengangguk. Dia hanya berkata bahwa ibu sebenarnya bersyukur karena hal itu tidak terjadi mengincar ibu. Sadar tidak sadar, ibu mempunyai sosok yang menjaga keluarga secara turun-temurun. Bahkan hingga hari ini. Sehingga ketika ada suara gaduh dari atas rumah, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan Bu Sri, kondisinya sendirian dan tidak terproteksi oleh apapun. Makanya, seharusnya orang yang sedang hamil harus dijaga minimal oleh satu orang. Karena menjaga dari hal-hal yang seperti ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah rencana dari seseorang terhadap Bu Sri selama beberapa hari ini, kata Pak Raji sambil berjalan meninggalkan rumah dan berangkat ke arah rumah Bu Sri sambil tergesa-gesa pada saat itu. Sinar matahari yang awalnya terik kini sudah mulai meredup dengan cahayanya yang kekuning-kuningan ketika Pak Raji itu datang. Dengan diantar oleh bapak, Pak Raji berlari-lari kecil ke arah rumah Bu Sri. Sedangkan ibu hanya bisa menunggu di rumah tanpa bisa mendekat ke rumah Bu Sri pada saat itu. Langkah kaki yang awalnya tergesa-gesa mendadak berhenti tepat ketika dia berada di depan rumah. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika dia melihat Bu Sri dan Mang Darman yang kondisinya lemas dan pucat pada saat itu. Seketika dia langsung berbalik ke arah bapak. Wajahnya yang awalnya baik-baik saja langsung berubah dengan pucat. Bahkan dia langsung berteriak kepada bapak yang masih saudara dengannya. Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin? Ada yang seperti ini. Pak Raji benar-benar marah. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat keadaan Bu Sri pada saat itu. Sedangkan bapak, dia hanya terdiam. Dia juga tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa menimpa tetangganya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Pak Raji langsung berbalik. Dia langsung masuk dan menuju ke arah kamar. Matanya melirik ke segala arah. Dalam tatapan matanya, dia seperti sebuah kegelapan yang nyata. Meskipun sinar matahari sore masih bisa menerangi rumah itu dengan cahayanya yang hangat. Bawa keluar semua barang yang ada di kamar. Soalnya harus dibersihkan tubuh si Sri sekarang, katanya dengan nada yang tinggi kepada bapak dan Mang Darman. Bapak dan Mang Darman hanya mengangguk. Dan ketika mereka mendekat ke arah kamar, tiba-tiba Pak Raji yang panik atas kejadian ini langsung menunjuk bapak lagi untuk keluar dan memanggil anak-anaknya pada saat itu. Panggil juga dua anak kamu. Kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sri, kata Pak Raji kepada bapak pada saat itu. Semua yang ada di sana langsung kaget atas apa yang diucapkan Pak Raji. Seperti ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka percayai atas apa yang diucapkan pada sore itu. maksudnya apa?
Kenapa bayinya hilang? Tanya Mang Darman panik. Dia langsung melirik perlahan ke arah Busri yang masih lemas pada saat itu. Namun hal itu kembali dipertegas oleh Paraji. Dia kembali berkata dengan sebuah penekanan bahwa apa yang dikatakan memang sudah benar terjadi. Bayi yang dikandung istrimu itu sudah hilang, Darman. Sudah hilang berapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu. Mang Darman kembali menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah sebuah kemustahilan yang tidak mungkin terjadi kepada manusia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa bayi yang sudah ada? Bahkan aku sendiri bisa merasakannya ketika menyentuh perutnya bisa menghilang. Dalam berapa hari gini? Katanya dengan nada yang tidak percaya. Namun, Paraji seperti tidak memperdulikan keraguan Mang Darman. Dia malah menyuruh Busri untuk duduk di kursi yang ada di sana. Dengan tubuhnya yang lemas serta dibantu Mang Darman, dia akhirnya duduk. Seketika Paraji pun mendekat dan memegang perut Busri secara perlahan. Busri terlihat menggeliat. Tubuhnya seperti sedikit kesakitan ketika tangan Paraji itu menyentuh perutnya. Seketika, Diam, Neng. kata Paraji ke Busri dengan nada yang sedikit marah. Paraji hanya mengusap-usap perut Busri pada waktu itu. Tatapannya terlihat serius. Bahkan beberapa kali dia menoleh ke setiap sudut kamar. Setiap kali dia mengusap perutnya pada saat itu, mulutnya tak henti-henti bergumam, seperti sedang membacakan sesuatu atas apa yang terjadi di rumah ini. Dan pada ucapan ketiga, tangan Paraji langsung menekannya dengan sangat keras. Dia sampai menggertakkan giginya untuk menekan perut Busri pada saat itu. Sontak, Busri langsung berteriak kembali. Dia benar-benar tidak kuat atas rasa sakit yang dia rasakan di hari ini dengan perutnya. Wajahnya yang pucat dan bercampur dengan keringat serta air mata langsung terlihat jelas. Perih, benar-benar perih atas apa yang Busri rasakan sekarang. Tubuhnya benar-benar disiksa, sehingga dia terus-menerus merasakan rasa sakit yang ada di dalam perutnya pada saat itu. Tangan Paraji sedang menekannya. Ini bergerak secara perlahan ke arah kemaluannya. Matanya terus melotot ke segala arah di dalam rumah tersebut. Mulutnya terus bergumam. Bahkan salah satu tangannya yang lain seperti sedang melakukan gerakan-gerakan yang aneh, seperti menepuk-nepuk kursi tempat Busri duduk, atau memukul-mukul lantai yang ada di dekatnya. Secara perlahan, tangan itu bergerak ke arah kemaluannya, dengan teriakan dari Busri yang semakin menjadi-jadi. Bahkan, Mang Darman yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memegang Busri sambil menatap perut Busri yang secara perlahan-lahan kempes. Perutnya yang awalnya gemuk akibat tak ada bayi yang di dalamnya, kini secara perlahan-lahan kempes seperti sebuah balon kosong yang ditekan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tak lama, ketika tangan Paraji itu sampai ke arah kemaluannya, tiba-tiba Paraji menekan dengan sangat kuat sambil menghirup nafas panjang. Seketika sebuah cairan berwarna bening muncul disertai dengan bercak-decak darah yang keluar begitu saja dari kemaluannya. Cairan itu berbau busuk, persis seperti bau yang seringkali tercium oleh Mang Darman ketika sedang berada di rumah ketika menemani istrinya. Busri yang melihat hal tersebut langsung menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya atas apa yang sedang terjadi pada saat ini. Hatinya benar-benar hancur. Dia tidak percaya bahwa hal ini terjadi kepada tubuhnya. Bayi yang dia rawat selama berapa bulan lamanya kini menghilang. Dan dia hanya melihat perutnya yang kempes seperti sedia kala. Yang terlihat hanyalah perut yang menggelambir seperti orang yang baru saja melahirkan pada saat itu. Mang Darman yang merupakan suaminya hanya bisa memeluknya dengan erat. Rasa sedihnya akan hilangnya bayi yang ada di dalam kandungannya membuat dirinya pun sedih.
sehingga dia hanya bisa memeluk istrinya dan merasakan kesedihan yang sama dengannya. Tolong, apakah ada cara untuk mengembalikan bayinya ke istriku? Tanya Mang Darman kepada Pak Raji dengan perasaan yang sedih. Pak Raji hanya terdiam. Dia seperti kebingungan mendengar permintaan dari Mang Darman. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dia seperti berpikir beberapa kali sambil melihat ke sekeliling rumah. Dan tak lama kemudian, ia kembali berkata, Mang, apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seorang yang ingin mendapatkan keturunan. Namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual tarik janin. Sebuah ritual yang terlarang bagi seorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Bu Sri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayi masih berada di alam lain dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya muncul dan lahir dari wanita yang sudah ditentukan ketika ritual ini berlangsung. semuanya terdiam. Rasa tidak percaya ketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Pak Raji bicarakan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Pak Raji sambil menunjuk ke arah Bu Sri yang masih menangis. Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu. Sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Bu Sri. Namun, tiba-tiba Pak Raji itu terdiam sejenak. Dia melihat Bu Sri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan Bapak yang masih terdiam di sana. saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali. Karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, katanya dengan sedikit menunduk. Pak Raji mencoba menghela napas panjang. Tanpa menunggu jawaban dari Mang Darman, dia langsung berdiri dan menuju ke arah kamar Bu Sri. Sekarang, coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Bapak yang masih berdiri di depan rumah langsung mengangguk. Begitu pula Mang Darman, seperti menemukan sebuah oasis di padang gurun, yang merupakan sebuah solusi dari Pak Raji yang mungkin saja bisa mengembalikan bayinya. Akhirnya mereka berdua langsung mengeluarkan semua yang ada di dalam kamar dengan segera. Kasur, lemari, dan peralatan lainnya yang ada di dalam kamar. Awalnya Mang Darman sedikit aneh dengan perintah yang Pak Raji keluarkan. Namun dia sadar ketika dia mengeluarkan barang-barang tersebut. Dia melihat banyak sekali belatung-belatung yang ada di bawah lemari, di bawah kasur, di dalam tumpukan baju, yang semuanya luput dari penglihatannya ketika sedang menemani Bu Sri selama beberapa hari ini. Belatung-belatung itu menggeliat dengan jumlahnya yang sangat banyak, disertai bau busuk yang menyengat yang membuat Bapak serta Mang Darman langsung menutup hidung. Sekarang, kita bersihkan semuanya. Buat kamarmu sebersih mungkin sekarang. Bau busuk ini disebabkan oleh mereka. Sehingga ketika kamu berada di dalam rumah, bau busuk ini menyerang semuanya. Seperti makanan, juga mengundang belatung-belatung ini untuk datang. Semuanya dibuat tidak nyaman, sehingga kalian tidak sadar bahwa secara perlahan dia akan mengambil bayi kalian untuk dipindahkan oleh mereka, kata Pak Raji yang melihat Bapak serta Mang Darman yang memindahkan semua barang-barang yang ada di dalam kamar keluar pada saat itu. Pak Raji benar-benar berusaha keras kali ini.
Bukan hanya area kamar saja, area dapur, kamar mandi, semuanya harus dibersihkan dari bau busuk yang menyengat. Beberapa kali Paraji terdiam. Matanya terlihat melotot sambil membacakan mantra. Dia hanya bisa terus menggeleng-gelengkan kepalanya, karena dia merasa ini benar-benar berat untuk dilakukan sendirian. Semuanya sudah terlalu parah, sehingga wajar saja Bu Sri bisa kehilangan bayinya dengan mudah. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk membereskan semuanya. Bapak, Mang Darman, Paraji, semuanya benar-benar kelelahan atas apa yang mereka lakukan. Namun, semuanya belum selesai begitu saja. Sekarang, kalian harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib. Karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang di tubuh Bu Sri. Dan panggil juga anak-anakmu untuk membantu prosesnya. Karena kita perlu banyak orang. Kata Paraji kepada Bapak. Tak lama, Paraji mendekati Bu Sri yang masih menangis karena bayi yang dikandungnya hilang begitu saja. Aku hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk membuat bayinya kembali ke dalam kandungannya. Jadi, aku hanya berharap hal ini akan berhasil. Katanya sambil mengusap-usap perut Bu Sri. Maghrib tiba. Matahari kembali menghilang dan tergantikan oleh sinar bulan yang kini menerangi malam. Sisa-sisa cahayanya yang memerah masih terlihat pada saat itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena kegelapan ini mulai memakan sisa-sisa dari cahaya tersebut, sehingga kini langit malam cahaya bertabur bintang yang redup di atas sana. Rumah Bu Sri kini nampak tertutup, seperti tidak ada kehidupan apabila kita melihatnya dari luar. Bahkan, lampu 5 watt yang disimpan di luar rumah pun sengaja dimatikan pada saat itu. Namun, di dalam sana, Bapak, Mang Darman, bahkan kedua kakakku berkumpul bersama Paraji dan Bu Sri untuk melakukan sebuah ritual penarikan bayi yang kini menghilang. Mereka sengaja membuat rumah nampak kosong dari luar, karena hal ini sangatlah tabu untuk dilakukan. Bahkan ini bisa mengincar orang-orang yang serta tidak langsung mengetahui apa yang sedang terjadi kepada mereka semua. Karena ini adalah sebuah ritual yang melibatkan nyawa seorang ibu, dan kakakku yang ketiga pun nampak tidak ada di dalam rumah. Paraji menyuruh mereka untuk menginap di rumah nenek yang letaknya tak jauh dari sana. Paraji berkata dia takut mereka akan mengincar kandungan ibu ketika dirinya sedang mengembalikan bayi yang ada di dalam perut Bu Sri. Sehingga lebih baik ibu meninggalkan tempat itu bersama aku yang ada di dalam kandungannya. Ia juga berkata bahwa ketika ritualnya berjalan, mereka semua tidak boleh melepaskan kedua tangan dan kaki Bu Sri apapun alasannya. Apalagi melarikan diri dari tempat ini ketika melihat atau mendengar sesuatu yang di luar nalar. Semuanya mengangguk. Bahkan kedua kakakku yang mungkin saja itu adalah pengalaman pertama baginya pada saat itu. Bu, tahan ya. Apapun yang terjadi, pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke dalam perut. Katanya sambil mengusap perut Bu Sri. Sok, sekarang Bu Sri pejamkan matanya. Bagi kalian yang merasa tidak kuat akan apa yang akan terjadi di sini, kalian juga bisa pejamkan mata. Paraji pun akhirnya memulai melakukan ritual. Dia duduk di dekat perut Bu Sri sambil menggerakkan kedua tangannya searah dada. Mulutnya bergumam dengan kedua matanya yang sedikit terpejam pada saat itu. Hening. Semuanya mendadak hening. Seperti tidak ada yang terjadi di sana. Yang terdengar hanyalah detik jam yang berdetak di dalam rumah. Hingga beberapa menit berlalu. Kedua kakakku, Mang Darman, bahkan Bapak, tiba-tiba merasakan udara yang penuh sesak di ruangan itu. Mereka semua kesulitan untuk bernafas. Seperti ada banyak sekali orang yang berkumpul dan saling berdempetan satu sama lain di dalam sana.
Tubuh mereka pun langsung merinding. Apalagi dengan udara dingin yang tiba-tiba muncul dan terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulit, sehingga membuat mereka semua pergi di kedinginan, disertai dengan rasa sakit mereka rasakan di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu saja. Semakin lama para haji membacakan mantra, kondisi rumah pun benar-benar berubah. Lampu 5 watt yang menggantung di atas sana langsung mati dan menyala secara tiba-tiba. Piring-piring juga benda-benda yang ada di dalam lemari kaca di dekat mereka kini bergetar dengan hebat. Bahkan, tirai pembatas kamar pun tiba-tiba bergerak seperti ada yang menariknya dengan sangat kuat pada saat itu. Bapak dan Mang Darman pun seketika ingin berlari untuk menahan tirai kamar yang akan jatuh di dekat mereka. Namun, ketika dia ingin melepaskan kedua tangannya yang sedang memegang kaki Busri, tiba-tiba, Diam. Jangan kemana-mana. Diam di sini. Tahan. Pokoknya tahan. Jangan ada yang bergerak. para haji seperti mengetahui apa yang akan dilakukan Bapak dan Mang Darman. Meskipun matanya terpejam pada saat itu, dia terus-terusan bergumam sambil membacakan mantra dan doa-doa agar bayi yang menghilang bisa kembali ke dalam perut Busri pada saat itu. Semakin lama, gangguan yang terjadi semakin hebat. Bahkan, kakakku yang kedua tiba-tiba terkejut. Tepat ketika ada sesuatu yang tiba-tiba memukul tembok yang ada di dekatnya. Suara itu benar-benar keras, seperti ada seorang yang benar-benar marah dan memukul tembok itu dengan sekuat tenaga. Sontak, dia langsung melepaskan kedua tangannya dari Busri. Dan seketika para haji langsung menunjuk ke arah kakak dengan kedua matanya yang terpejam. Dalam keadaan yang panik, kakak kembali memegang tangan Busri pada saat itu. Dia yang sudah diberitahu agar tidak melepaskan tangan Busri hanya bisa menurut, meskipun dia benar-benar ketakutan pada saat itu. Tahan. Tahan. Para haji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. Tahan. Sebentar lagi. Tahan. Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa. Dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Busri dengan sekuat tenaga. Para haji itu langsung mendekati Busri. Tahan ya, Neng. Katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba Busri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman, bersama kedua kakakku berusaha menahan dirinya yang tubuhnya terangkat secara perlahan setelah para haji memegang perutnya. Tahan, Neng. Tahan. Para haji langsung berteriak kembali. Dia menarik tangannya secara perlahan dan membuat dirinya kembali berteriak dengan keras. Namun, semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Busri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku yang pada waktu itu menceritakan cerita ini kepadaku. Dia dengan jelas melihat bagaimana tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Busri yang sedang kesakitan atas apa yang terjadi pada saat itu. Para haji seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat, sehingga wajahnya berkeringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Busri pada saat itu. Teriakan demi teriakan terdengar. Mang Darman selaku suaminya tidak tega melihat Busri kesakitan seperti itu. Namun, karena ini adalah cara satu-satunya yang harus dia lakukan, sehingga dia hanya menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan lancar. Apa yang para haji dilakukan cukup lama.
sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu karena apa yang dilakukan menghabiskan seluruh tenaganya. Napasnya langsung terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan. Mereka tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada kepastian. Tahan, sedikit lagi, Neng. Tahan, Neng. Paraji terus memberikan motivasi kepada Bu Sri. Perutnya awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Rasa lega kini mulai muncul secara perlahan dari diri Mang Darman. Karena anak yang hilang kini muncul kembali lagi. Meskipun tiba-tiba lampu di rumah Bu Sri pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara tekek-tekek seorang nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan. Kedua kakakku, Mang Darman, Bapak, langsung mencari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik. Karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya apa yang sedang Paraji dilakukan membuat dirinya marah. Sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Diam di sana. Paraji tiba-tiba berteriak di tengah kegelapan kepada kita semua yang sedang memegang Bu Sri pada saat itu. Paraji langsung berdiri. Jangan ada yang kemana-mana. Tangan dan kaki Bu Sri jangan sampai lepas. Lalu tak lama kemudian dia langsung berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Kakak yang ketakutan tidak menceritakan apa yang terjadi di dapur karena dia terlalu takut untuk mencari tahu. Dia hanya terdiam dengan kedua tangannya yang menahan tangan Bu Sri yang memberontak karena kesakitan. Dia hanya mendengar suara gaduh di sana. Suara seorang terlempar dan mengenai tembok rumah. Suara benda terjatuh. Dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi, Bu Sri masih berteriak-teriak. Dia merasakan rasa sakit yang mendalam akan kejadian itu. Beberapa menit berlalu. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Apalagi, secara tiba-tiba dari arah dapur, Paraji kembali datang sambil membawa lilin yang Mang Darman simpan di sana sebagai penerangan. Dan kata-kata yang keluar pertama kali darinya adalah, Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya, kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri, bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut. Semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih. Karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. 2 bulan tepat setelah kejadian itu, Bu Sri yang biasanya datang ke rumah untuk mengobrol dengan ibu, lebih memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Bapak bahkan Mang Darman yang merupakan suaminya tidak berhasil untuk membujuknya keluar rumah. Dia hanya duduk di ruangan tengah dengan pintu yang terbuka. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya, kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget.
Bu Sri kini tak sadarkan diri, bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut. Semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih, karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. 2 bulan tepat setelah kejadian itu, Bu Sri yang biasanya datang ke rumah untuk mengobrol dengan ibu, lebih memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Bapak bahkan Bang Darman, yang merupakan suaminya, tidak berhasil untuk membujuknya keluar rumah. Dia hanya duduk di ruangan tengah dengan pintu yang terbuka. Dia hanya melihat keluargaku dan 3 kakakku yang ada di rumah. Beberapa kali ibu sempat datang dan mengajak Bu Sri ngobrol, namun dia seperti tidak merespon. Dia hanya duduk dengan tatapan yang kosong dan wajahnya yang pucat. Dia hanya bergerak ketika makan, ketika tidur, dan ketika pergi ke kamar mandi. Apa yang dia lakukan di setiap harinya ketika Mang Darman pergi bersama bapaknya hanyalah membuka pintu rumah dan duduk melamun dari pagi hingga sore. Dan ketika maghrib tiba, Bu Sri langsung menutup pintu dengan perasaan sedih. Dia masih mengingat bagaimana kejadian tersebut terjadi. Kejadian yang melibatkan bapak, Mang Darman, kedua kakakku, serta para haji yang berakhir dengan mengenaskan. Bayi yang dikandungnya benar-benar menghilang, dan sudah 2 bulan lewat, nampak tidak kembali lagi ke dalam perutnya. Mang Darman berusaha untuk membuat istrinya kembali seperti sedia kala. Dia seringkali membawakan benda-benda yang disukainya, memasak makanan yang enak untuk istrinya. Bahkan, dia beberapa kali meminta izin kepada bapak untuk menemaninya, agar dia bisa bersama istrinya dalam waktu yang lama. Mang Darman sampai membawa sepupu-sepupunya ke rumah untuk menemani Bu Sri. Hal itu semata-mata dilakukan agar Bu Sri kembali menjadi sosok yang dia kenal. Suatu hari, Pak Raji sempat memberitahukan siapa yang menyebabkan bayi yang dikandung Bu Sri menghilang. Meskipun tidak secara detail dia memberitahukannya, namun dia memberitahu bahwa pelakunya masih ada di sekitar kampung yang menjadi tempat tinggalnya. Pak Raji juga menambahkan bahwa bayi yang dikandung Bu Sri kini berada di alam lain. Dia hidup tanpa jasad karena jasadnya yang ada di dunia sudah menghilang, sehingga dirinya tidak bisa kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun ke dalam pelaku ritual itu. Ritual tarik janin itu adalah sebutannya. Sesuatu menarik janin atau bayi seorang yang nantinya dipindahkan kepada perut wanita yang ingin hamil. Biasanya, mereka akan dibuat seolah-olah hamil. Perutnya menggelembung secara perlahan. Namun, tidak ada bayi yang di dalam sana. Mereka sengaja membuat hal itu agar tidak ada kecurigaan dari manusia lain. Dan ketika mereka mendapatkan bayinya dan menukarkannya dengan salah satu nyawa keluarga atau kerabatnya, bayi yang diambil dari orang tersebut akan masuk ke dalam perutnya, dan secara tidak langsung akan menjadi bayinya ketika dilahirkan. Memang mungkin hal itu tidak mungkin terjadi apabila kita melihatnya dalam sisi medis. Namun, tidak dipungkiri, hal ini memang ada dan terjadi di beberapa tempat di sekitar kita. Tepat di bulan Agustus tahun 1990, tepatnya hari Kamis jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi. Seorang bayi laki-laki yang mungil, yang merupakan namaku yang aku pakai hingga saat ini. Hari itu adalah hari yang membahagiakan, sekaligus hari yang menyedihkan ketika pertama kali aku lahir di dunia. Kabar kelahiranku yang menggembirakan itu akhirnya diketahui oleh Bu Sri, yang selama beberapa bulan ini sering merenung dan melamun di dalam rumahnya. Tepat jam 7 malam, 1 jam setelah kelahiranku,
muncul seseorang tak disangka-sangka. Ya, itu adalah Busri yang berlari dari rumah dengan wajahnya yang tersenyum, seperti sedang menyambutku yang baru lahir pada saat itu. Dia langsung duduk dan tersenyum melihatku. Ia sedang tertidur di dekat ibuku yang masih terbaring di sana. Untuk pertama kalinya dia tersenyum kembali. Setelah 2 bulan ini dia termenung dan mengurung diri di dalam rumahnya. Meskipun wajahnya pucat dengan bajunya yang lusuh, namun dirinya muncul dan langsung duduk sambil melihatku dengan penuh senyuman. Bahkan, dia meminta untuk menggendongku dengan perasaan yang senang. Ibuku hanya tersenyum melihat Busri kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang senang dia menggendongku, melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-usap kepalaku seperti anaknya sendiri. Kakakku bercerita bahwa dia masih ingat bagaimana wajah Busri yang terlihat sangat senang, karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idam-idamkan. Namun, jauh di dalam hatinya, aku bisa membayangkan kalau sebenarnya hatinya menjerit. Karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dikandungnya. Busri menggendongku dengan cukup lama. Bahkan sampai jam 12 malam dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya Mang Darman yang melihat istrinya senang seperti itu berkata kepada ibu dan bapak. Kakakku kembali bercerita karena melihat istrinya yang awalnya termenung, kini tersenyum kembali. Mang Darman mencoba memberanikan diri untuk meminta mengangkat aku menjadi anaknya dan mengasuhnya. Bahkan dia rela menjual dan menukar semuanya agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya, dan memohon agar aku menjadi anak mereka. Namun, ibu dan bapak menolak. Mereka hanya berkata Busri boleh mengasuhnya, namun tidak bisa mengangkat menjadi anaknya. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang dilahirkan dari ibu, namun ibu tidak rela aku diasuh orang lain, terlepas apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun, itu adalah dari dagingnya dan tidak bisa diserahkan kepada siapapun. 3 bulan berselang, aku yang sedang diasuh oleh Busri dan ibu tiba-tiba terkejut karena ada seorang laki-laki parubaya yang muncul kepada mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara kepada Busri sambil menangis. Bu, maaf bu, maafin aku. Karena gara-gara keegoisanku dan ibuku sendiri, ibu kehilangan anak. Dan istriku kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya hingga saat ini, Bu. Katanya sambil menunduk di depan Busri. Maafin aku. Aku benar-benar minta maaf karena ritual itu. Karena keinginan untuk mengambil anak ibu. Sekarang istriku menjadi gila akan hal tersebut. Dan kehamilannya seharusnya ada tidak terjadi hingga hari ini. Hanya satu-satunya cara agar istriku kembali normal, yaitu menerima permintaan maaf dari ibu yang merupakan ibu asli dari anak yang aku ambil pada saat itu. Sampai sekarang ini kisah nyata di atas memang rasanya sulit untuk bisa diterima. Namun cerita tentang ritual di atas itu sampai detik ini masih ada dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada. Busri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Ia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumah pun dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba dan pergi kembali setelah pulang selama beberapa hari di rumah.
Apa yang terjadi kepada Bu Sri mungkin pernah ada yang terjadi di luaran sana. Dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat para calon ibu agar lebih waspada. Karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, juga kepada almarhum ibu yang kini sudah tiada. Semoga mereka bisa tenang di sana dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.